panjang karena kan absen aku bagus, karena aku kan nggak pernah absen tuh. Terus masuk terus ya, mungkin dia juga susah kan cari alasan kenapa nggak jadi diperpanjang gitu kan. Tadinya aku udah. Hai guys, welcome di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Alfi. Halo Hai Kak. Alfi Damayanti ya Iya, nama betul. lengkapnya. Oke, jadi gimana, apa kabar Alfi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang udah lebih tenang kayaknya ya. Iya. Oke, jadi by the way aku mau ucapin terima kasih banget nih kamu udah mau datang ke Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Iya, sama-sama Kak. Makasih banget. Dan kita pastinya ngelihat ya berita yang kemarin itu sedang rame jadi perbincangan. Iya. Semenjak kamu tuh kerja di salah satu perusahaan lah ya, di Iya. PT, dan kamu mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Iya, betul. Oke, nah kalau boleh tahu itu kejadian awalnya gimana, kronologisnya? Jadi gini, awal aku masuk tuh di bulan November 2022 ya. Dari situ dia juga yang ngetes, dia juga yang approve buat aku masuk di situ. Dan di situ udah mulai kan ketemu tuh, udah mulai kayak modus-modus gitu, nanya-nanya, kamu kerja di sini betah nggak, katanya, berat nggak kerjanya, katanya gitu. Terus nggak tahu tiba-tiba dia tuh WA saya gitu, mungkin dia juga dapat nomornya sendiri gitu ya, nyari sendiri karena kan dia yang punya data-datanya juga. Jadinya dia coba hubungin saya lewat WhatsApp kayak, ini nomor aku simpen ya, katanya gitu. Dan pada akhirnya ya aku simpen karena kan dia kan sebagai atasan aku gitu ya. Iya. Nah di situ udah mulai muncul tuh kan status-status saya dibaca sama dia, terus di komen-komen kayak di mana gitu kan, kok ngajak-ajak. Ke situ aku tuh kayak gimana sih, kayak mau bales tapi gimana sih, takut gitu. Iya, Kalau iya. nggak bales juga nggak enak kan gitu. Kadang di situ sama aku, kadang dibales lagi sama temen gitu kan. Terus dibalas lagi sama dia, kok nggak ajak aja, katanya itu, kapan makan berduanya, katanya gitu. Ya aku bilang, ya udah yuk makan tapi bareng-bareng gitu sama teman-teman yang lain, nggak mau berdua. Tapi dia selalu pengennya berdua gitu Kak. Oh, oke. Jadi berarti dia itu semenjak punya nomor WhatsApp kamu, dia suka nge-reply story WhatsApp. Iya gitu. Gitu ya. Iya. Kenapa nggak di hidden ya? Kan bisa nggak sih? Bisa kan? Saya kayak Bisa, tapi secara langsung juga dia sering kan ketemu kan ya. Ketemu tuh suka nagih-nagih juga kayak, kamu kapan bisa jalan berduanya gitu. Gitu-gitu aja terus. Aku iyain gitu, tapi bareng-bareng gitu sama yang lain gitu. Oh, nggak mau berdua. Iya, nggak mau berdua karena dianya tuh kayak maksa banget buat pengen berdua gitu kan. Karena kan aku juga ada firasat yang gak enak gitu, ngapain sih berdua gitu. Udah gitu kan dia udah berkeluarga, udah punya istri, masa sih aku jalan berdua sama yang udah punya istri gitu kan, gak mungkin juga. Makanya aku juga di situ risih gitu Kak, diajak-ajak mulu kayak gitu. Oke. Nah, dia ini berarti jabatannya sebagai apa? Manajer. Kamu? Aku operator. Iya. Nah, dia ini berlaku kayak gitu ke beberapa perempuan, atau maksudnya di kantor, atau cuman ke kamu aja? Enggak, ke semua cewek yang menurut dia good looking. Oh gitu. Iya, yang menurut dia good looking tuh sama dia dideketin, di chat gitu, diajak jalan. Tapi ada yang respon nggak? Ada yang mau nggak? Ada, cuma orangnya nggak mau disebutin. Oke. Oh, akhirnya mau dia tuh memenuhi keinginan beliau untuk minta diajak jalan. Itu tuh diajaknya tuh ngapain, kayak makan kah, nonton kah? Ada yang udah pernah diajak jalan, tapi apa sih? Kayak dia tuh diajak jalan terus dibelanjain totalnya kisaran hampir 1 juta. Dan terus si cewek itu udah punya cowok lagi. Nah si bapak itu nggak terima dia punya cowok, dan akhirnya dia marah, terus nggak diperpanjang kerjanya. Habis itu uang yang habis dibelanjain itu ditagih lagi Kak, suruh balikin, dan akhirnya si cewek itu nyicil dari gajian itu. Oh gitu. Iya, ada orangnya, tapi orangnya nggak mau disebutin karena udah keluar, udah berkeluarga juga.
Oh, oke. Itu istrinya nggak sampai sekarang nggak tahu tuh. Udah tahu kali udah viral. Saya tahu sih kalau sekarang. Oh, Sebelum-sebelumnya kayaknya nggak tahu, soalnya orangnya private banget. Kadang sama aku juga ditanya udah punya istri belum, tapi dia selalu ngalihin gitu, kayak pergi kalau ditanya kayak gitu tuh nggak mau jawab. Oh, nggak mau jawab. Ya tapi kan apa namanya, nggak perlu ditanya mungkin kalau misalnya Iya. Udah kelihatan lah orang udah umur segitu ya, nggak mungkin juga kan kalau belum berkeluarga. Kayak udah ada firasat buat ini mah kayaknya udah punya istri gitu, mau lah saya gitu, diajak aja kayak gitu. Ya atau enggak juga di kantor kan biasanya misalnya kita tahu atasan kita, oh itu istrinya si bapak ini, oh ya si bapak ini punya, maksudnya kan ngerti kan, maksudnya kayak di kantor tuh kan suka jadi perbincangan juga istrinya, anaknya, misalnya kayak gitu. Kebetulan nggak ada yang bilang kayak gitu karena emang katanya private banget orangnya. Tapi PT yang kamu tempat kerja ini PT besar kan? Iya betul. Oke, kamu udah berapa lama kerja di situ? Udah 5 bulan. Total 5 bulan. Iya, semuanya total 6 bulan. Ini yang jalan 6 bulan ini yang kontrak kedua yang bermasalah karena dia buat negesin lagi, katanya ya udah kalau kamu nggak mau diajak jalan nggak usah diperpanjang ya, habis aja katanya gitu. Terus kata aku, ya terus saya harus gimana Pak? Terus kata dia, ya udah kamu pastiin dulu aja jalannya kapan, katanya gitu. Ya aku di situ langsung sakit hati kan, ya gimana sih orang cuma pengen kerja kok sampai harus jalan gitu. Udah gitu jalannya pengennya berdua, dia tuh nggak mau bareng-bareng. Ya udah pada akhirnya aku WA dia tuh, Pak maaf saya nggak bisa kalau jalan berdua, kataku gitu. Terus di situ sama dia dibaca aja tuh WA-nya. Terus dia langsung ngambil tindakan nyuruh leader buat periksa-periksa tas aku tanpa sepengetahuan gitu, kayak pas aku kan ke toilet nih, pas lagi kerja tuh ke toilet. Nah pas balik lagi dari toilet tuh tas aku lagi diperiksa-periksa sama leader gitu. Si leadernya nggak ngomong kalau mau periksa tas aku itu. Nah pas aku tanyain, Bapak kenapa? Terus kata dia, nggak apa-apa ini lagi beresin, kayak orang salting gimana sih gitu. Udah gitu aku langsung lanjut kerja. Terus si leadernya masih bolak-balik pengen ngincer si tas itu. Terus dia nyamperin, katanya nanyain, ini tas kamu ya yang pink? Iya Pak. Terus dia langsung pergi lagi. Terus dia nyari orang lagi buat itu tuh katanya, sini katanya gitu, itu tasnya Alfi katanya mau difotoin, katanya bukain, dia kayak orang ketakutan gitu. Nah terus aku langsung nyamperin, ya udah nih Pak buka tas, kata aku tuh, ya fotoin aja kata aku tuh. Terus kata si leadernya, iya nih katanya disuruh fotoin. Nah terus kata aku tuh, oh pasti disuruh si bapak itu ya, kata aku tuh gitu. Terus kata si leadernya, iya nih nggak tahu tiba-tiba suruh minta fotoin katanya gitu, nggak biasanya dia kayak gitu. Terus aku bilang iya, kataku gara-gara tadi diajak jalan terus akunya bilang nggak mau, aku WA kayaknya dia marah. Oh gitu, kata si leader juga kaget katanya gitu. Ya udah berarti kalau kamu nggak diperpanjang berarti gara-gara ini ya, kata dia gitu, kata si leadernya. Iya Pak, kamu siap? Iya Pak, saya siap, kataku gitu. Terus ya udah akhirnya aku besoknya langsung lapor ke cowok aku. Terus cowok aku gimana ya, apa sih, bingung gitu, ini mau lapor ke siapa gitu. Pada akhirnya ya udah lapor ke anggota DPRD sama DPR RI. Di situ bawa media, dia, kamu siap nggak katanya kalau speak up? Ya udah Pak, saya mau speak up karena saya juga udah sakit hati, kataku gitu ya. Ya udah pada akhirnya aku speak up lah di situ, dan akhirnya beritanya langsung rame gitu. Aku juga nggak tahu sampai serame ini. Oke, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berarti leadernya itu tahu? Leader tahu. Leader tahu kelakuan manajernya, ibaratnya gitu? Ya mungkin tahu sih. Nah kan tadi leader yang ngomong katanya, berarti kalau kamu nggak diperpanjang kontraknya gara-gara kamu nggak mau diajak jalan sama si bapak manajer. Iya, dia tahu. Berarti sorry tuh, leadernya berarti mendukung dong? Iya, mendukung aku buat speak up. Kemarin bukan, leadernya kan tadi kan ngomong, iya, kamu kalau nggak diperpanjang berarti kan gara-gara bapak manajer marah. Iya. Nah berarti leadernya tuh tahu kan kalau si bapak manajer nih kayak ibaratnya suka ngajakin jalan karyawannya. Iya, tahu kayaknya. Iya kan? Iya. Nah
apa dia mendukung nggak tingkah manajernya yang suka ngajakin jalan gitu? Sebenarnya kayaknya enggak sih, karena dia kan bawahannya gitu. Iya. Mau gak mau kan harus nurut gitu. Betul. Bisa apa gitu Iya, ya? bisa apa gitu. Kalaupun aku cerita ke dia juga bisa apa gitu kan. Iya. Karena dia udah yang paling tinggi jabatannya. Oke. Oh, terus akhirnya dia mendukung kamu untuk ya udah kamu speak up aja gitu. Iya, gitu. Oke. Nah, terus juga sama tadi tas kamu dibongkar, digeledah. Iya. Itu buat foto. tujuannya apa? Itu cari-cari kesalahan, kayak gak jadi alasan buat aku gak diperpanjang, karena kan absen aku bagus, karena aku kan gak pernah absen tuh. Terus masuk terus, ya mungkin dia juga susah kan cari alasan kenapa gak jadi diperpanjang gitu kan. Tadinya aku udah dapat draft info buat diperpanjang tuh kontrak yang kedua, tapi ada omongan kayak gitu, si bapaknya negesin kalau aku nggak bisa jalan, jadi dia bilang udah nggak jadi diperpanjang katanya gitu, ada ancaman kayak gitu. Ya udah, aku kan tegesin lagi kalau aku nggak bisa. Nah di situ dia marah, kayak langsung geledah-geledah tas lah gitu biar cari kesalahan. Kalau di tempat kerja kan karena SP kali ya, surat SP. peringatan ya, kalau misalkan karena SP kan aku udah gak bisa diperpanjang, makanya di situ dia cari-cari kesalahan, Kak. Sama leader itu. Iya. Oh. Kalau misalkan di tas itu misalkan aku ada yang aneh-aneh kan bisa difotoin tuh jadi bukti kalau aku kerjanya nggak bener gitu, bawa ini bawa itu gitu, padahal nggak ada. Oh, oke. Jadi Iya. tujuannya dia mencari kesalahan untuk di SP Iya, gitu ya. tidak diperpanjang tuh alasan, dia langsung cari-cari kesalahan. Dan ada salah satu saksi juga, si adminnya tuh katanya bilang ke aku, iya mbak tadinya diperpanjang katanya gitu. Lah kok aneh, kok ini tiba-tiba saya suruh revisi katanya nggak diperpanjang di situ. Iya, aku langsung bilang iya nih gara-gara aku nggak mau diajak jalan jadi nggak diperpanjang mbak katanya gitu. Terus kata si adminnya, iya ya katanya gitu. Ya udah mbak katanya, nggak apa-apa, sebagai wanita saya juga ngerti katanya, soalnya banyak juga yang laporan begini begitu katanya si atasannya. Nggak apa-apa lanjutin aja katanya speak up-nya tuh. Berarti udah banyak nih ceritanya korbannya ya. Iya betul. Tapi memang belum ada yang speak up sampai sekarang. Belum ada. Selama kamu tuh 5 bulan itu sempat nggak kamu tuh dapet, ya maksudnya sebuah pelecehan seksual gitu ya, selain dari persyaratan dia yang mau perpanjang kontrak harus jalan, di lain hal itu ada nggak? Ada, pernah aku lagi jalan masih di perusahaan itu, lagi jalan mau keluar, dia mau masuk, terus nyenggol tangan aku sambil megang kayak maaf ya, aku kan langsung kayak gitu narik ya, kan aku juga risih, nggak mau kan dipegang-pegang gitu. Terus kata dia, iya maaf ya katanya, tangan kamu lembut banget katanya gitu. Pakai sabun apa gitu? Enggak. Jadi iklan. Oke, terus udah tuh aku langsung, ya apa sih kataku tuh ya, aku langsung ketakutan pergi keluar tuh. Oke. Itu kamu nggak laporin? Itu udah aku laporin. Udah laporin. Udah. Oke. Tapi selain itu ada lagi nggak? Selain itu nggak ada lagi, karena kan setiap ketemu di tempat kerja tuh emang rame-rame terus, nggak pernah sepi gitu. Oke. Ada aja ya kelakuan. Padahal dia udah berkeluarga gitu ya. Iya. Terus sekarang kan udah rame nih ya di medsos ya, pastinya perusahaan itu juga udah tahu gitu ya, berita-berita ini pasti nyampe lah ke mereka. Dia masih berstatus sebagai manajer kah? Katanya sih diberhentikan sementara sih kalau aku lihat baca infonya. Oke. Diberhentikan sementara ya. Iya. Ya memang pantas lah untuk dia diperlakukan kayak gitu ya. Tapi menurut kamu sendiri, banyak nggak sih sebenarnya ya nggak cuma di perusahaan tempat kamu kerja ya, kayak di perusahaan mungkin yang masih satu naungan gitu ya, yang berlaku seperti dia ini? Kayaknya banyak sih Kak ya. Kayak gitu, makanya aku berani buat speak up tuh, mewakili gitu, biar yang lain juga nggak harus mau nolak gitu, jangan takut gitu loh Kak. Tapi yang lain punya bukti nggak?
Bukti ada sih, cuman ya orangnya nggak mau disebutin. Oh gitu. Iya. Tapi kamu juga punya bukti. Ada. Boleh gak sih kalau aku lihat, aku baca, mungkin aku gak akan tayangin gitu. Ada. Coba deh aku pengen Coba baca. chat. Bentar. Kalau dibacain boleh nggak? Boleh. Penasaran Eke. Nah, kalau bukti-bukti ini cuman kamu berarti untuk laporin dia ke pihak yang berwenang gitu ya. Kalau misalnya di sosmed kamu memang nggak publish bukti ini? Enggak. Oke. Ini udah kamu blok apa gimana nomornya? Dihapus. Tadinya dia emang sempat blok tapi dibuka lagi. Oke. Oh iya iya. Nah, bukti ini memang kamu laporkan lah ya ke. Iya. Tapi secara hukum maaf udah diproses, iya sih. Takut deh ya sama kelakuan si apa ya? Bapak-bapak yang bukan bapak-bapak juga sih, kita nggak boleh underestimate suatu gender ya, tapi dalam arti seorang atasan yang dia itu berlaku tidak profesional terhadap karyawannya ya, karena ya kerja gitu ya, flirting gitu. Jadi kalau flirting ya nggak boleh ya, apalagi kalau udah nikah sih intinya ya, kita nggak boleh gitu flirting kayak gitu. Nah terus kamu cerita waktu itu sempet direspon gitu ya sama pacar kamu ya. Emang pacar kamu gimana responnya pas baca itu atau pas tahu gitu? Awalnya gimana kok bisa tahu deh? Bisa tahu karena akunya juga bilang ke dia. Bilang terus dia biasa aja tuh tadinya. Nah pas aku bilang aku nggak diperpanjang kayaknya, kata aku gitu. Lah emang kenapa, dia ngajak jalan ya katanya gitu. Situ dia langsung firasat, ya udah di situ aku langsung liatin chatnya tuh. Oh gitu ya udah. Terus dia minta nomornya, terus dicat lah sama si cowok aku. Oke. Ya terus dicat, dibaik-baik ya mau diajak ketemu. Nah karena dia juga pengen minta klarifikasi dari dia gitu, bukan dari aku aja gitu kak. Ya makanya diajak ketemu tuh. Terus si bapaknya malah nggak mau, malah oh ini cowoknya, ya udah clear ya katanya gitu, langsung diblokir katanya gitu. Terus udah gitu ya udah diblokir, dan akhirnya lah ini kok malah diblokir kata cowok aku tuh ya. Jadi ya, akhirnya ya udah si cowok aku bilang lah ke anggota DPR itu, ya udah akhirnya rame. Oh, jadi nomor HP cowok kamu ini justru malah diblokir waktu meminta klarifikasi. Iya, malah diblokir. Aku juga sama diblokir, jadi dua-duanya diblokir. Padahal kan aku masih kerja di situ. Kenapa malah diblokir? Oke. Nah, tapi terus abis itu sekarang kan berarti masih dalam proses hukum ya? Sejauh mana sih? Masih penyidikan sih kak, kalau itu aku nggak tahu prosesnya, soalnya udah diserahin semuanya ke kuasa hukum. Karena kan maksudnya untuk membuktikan bahwa memang di situ ada pelecehan seksual atau apa, itu kan harus dengan bukti yang kuat juga kan. Iya. Maksudnya nggak bisa cuman kita dengan ngomong doang gitu. Oh jadi sekarang masih dalam penyidikan gitu. Oke. Apa ya ancaman hukuman terberat ya untuk dia? Kalau pasal-pasalnya kurang tahu sih, yang tahu cuma kuasa hukumnya. Oh oke. Tapi maksudnya akan berlanjut sampai ke persidangan kah gitu? Iya, aku pengennya sih sampai di penjara ya. Apa yang membuat kamu pengen dia di penjara? Biar
ada efeknya aja gitu ke depannya, biar nggak gitu-gitu lagi, biar kapok gitu. Iya, maksud aku yang apa maksudnya apa alasan kamu pengen memenjarakan dia? Gitu kan kalau dari lihat chatnya kan bukan apa ya, maksudnya tidak terlalu merugikan kamu karena ya kamu nggak diapa-apain gitu kan, kayak ya udah cuman di chat, oke kamu mau jalan apa nggak, kalau kamu mau jalan aku perpanjang nih kontraknya, kalau nggak ya take it or leave it gitu, terus akhirnya kamu bisa pindah ke tempat kerja lain maksudnya kan gitu. Tapi maksudnya kayak ada nggak alasan, misalnya nih apa ya, misalnya kok dia sampai berani memegang suatu anggota tubuh atau apa, itu kan kayak alasan kuat gitu untuk bisa memberi hukuman yang berat gitu. Nah apa alasan kamu yang sampai pengen dia di penjara gitu? Ya itu yang tadi, dia udah pernah pegang-pegang tangan, terus pas saya nolak itu dia marah-marah kan, kayak periksa-periksa tas tanpa sepengetahuan. Ya itu karena aku udah sakit hati banget, Kak. Oh iya sih. Iya. Itu bisa dibuktikan kayak by CCTV atau apa gitu? Iya ada. No, oke. Tapi apa sih harapan kamu ke depannya kalau nanti kamu itu kerja lagi? Karena katanya kamu selama ini belum berani untuk kerja lagi ya? Iya. Ya semoga aja aku bisa dapat kerja lagi, terus nggak ada kontrak per 3 bulan gitu, kalau bisa mah langsung kartap. Karyawan tetap. Ya, tapi kan bukannya memang itu harus ada kayak masa percobaan kan? Iya. Itu kamu 3 bulan itu kan masa percobaan kan ceritanya? Iya 3 bulan terus diperpanjang lagi 3 bulan, berarti 3 bulan Kak. 6 bulan. Iya. Oke, harapannya trial itu jangan lama-lama gitu ya. Iya, pengennya dapat kerja lagi lah pokoknya. Kerja gampang gitu, terus atasannya nggak gitu-gitu lagi gitu, terus percaloan kayak percaloan. Iya, percaloan nggak ada gitu sekarang. Oke. Iya, semoga aja ke depannya lebih baik lagi, Kak. Pernah nggak ngalamin hal seperti ini di tempat kerja yang lain? Di tempat kerja aku sebelumnya nggak pernah kayak gini, paling cuma bercanda-bercanda biasa, udah gitu atasan sama bawahan tuh saling menghargai, nggak serius kayak gini. Makanya aku tuh kayak yakin banget buat ngelaporin gitu loh, Kak. Iya sih, ya maksudnya kalau memang udah bertindak gak profesional, apalagi udah kelewatan, ya itu memang ya boleh lah untuk dilaporin gitu ya. Nah sekarang kita pengen bahas yang gimana respon netizen terhadap kamu. Iya, netizen tuh kebanyakan hujat ya, nggak hujat, tapi ada juga sih sebagian yang ngedukung kayak ih Kak, aku juga pernah kayak gini tapi bingung sampai resign katanya gitu. Ada yang dukung juga, ada yang semangat gitu. Tapi sebagian perempuan banyaknya yang hujat, katanya kayak pansos lah, kayak sensasi lah ya, mana mau sih aku apa sih viral gara-gara masalah begini gitu kan, apalagi judulnya staycation gitu. Gak mau, aku juga sebenarnya aku juga nggak mau jadi artis atau apa gitu, aku cuma pengen kerja, Kak. Cuma pengen kerja bener-bener gitu, pengen jadi cewek yang mandiri gitu, nggak mau yang lain. Ya aku lapor kayak gini juga ya karena emang udah sakit hati banget gitu, kayak udah apa sih, pegang-pegang tangan lah, kayak dimarah-marahin, kayak cari-cari kesalahan gitu kan, nggak enak ya, tertekan di kerjanya. Jadinya ya udah gitu. Terus masalah kayak suhu lah pemain, apa sih yang dimaksud suhu sama pemain tuh? Harusnya kan mereka katanya lihatnya dari gaya hidup ya, harusnya kan kalau gaya hidup tuh nggak bisa disangkut pautkan sama ini, kan udah termasuk pelecehan menurut saya. Iya, jadinya sebenarnya harusnya nggak bisa disangkut pautkan sama gaya hidup gitu, Kak. Maksudnya suhu itu kan kayak guru gitu kan? Iya, ini mah kayak suhu, pro. ini mah pemain katanya. Kamu gitu. dibilang gitu? Iya. Karena dia ngeliat Instagrammu. Iya, mungkin dari foto-foto dari TikTok atau dari Instagram gitu. Oh, oke. Padahal kamu tidak merasa seperti itu gitu ya? Oke. Nah, kamu gimana merespon mereka? Ya udahlah ya gitu. Ya udah gitu. Sebenarnya mah biarin aja, dia mau ngomong apa juga. Kalau belum merasakan mungkin nggak bisa kali ya, orang apa sih
aku speak up kayak gini kan harus butuh mental yang kuat gitu, harus dukungan juga dari orang-orang terdekat gitu, harus mikirin mateng-mateng ya. Kalau misalkan kalau misalkan orang yang udah punya niat mau speak up kayak gini tapi malah dihujat, siapa yang mau gitu Kak? Iya. Iya. Karena mungkin juga kamu ngerasa nggak, apakah proses hukum kamu ini semakin dilanjut itu apakah karena the power of social media gitu nggak sih? Ngerti nggak maksudnya? Kalau kamu nggak viral di sosmed, kasus ini kayak ya udah case close itu, gitu. Makanya aku speak up di media tuh biar prosesnya juga cepet gitu Kak, karena aku juga kan pengen keadilan doang gitu, pengen keadilan, pengen kerja gitu, pengen bener-bener kerja gitu Kak, bukan nyari sensasi atau apa. Karena itu kan, ini kan udah termasuknya pelecehan ya, aku nggak mau gitu sebagai wanita dilecehin kayak gitu, harga diri juga kan. Jadi sebenarnya kamu betah kerja di situ? Sebenarnya betah, tapi emang karena ada orang itu aja ya? Iya, jadi batin lah gitu. Kalau manajernya diganti, kamu mau nggak kerja di situ lagi? Kalau sekarang sih masih takut buat kerja di situ, nggak nyaman karena udah tahu semuanya kan satu PT ya, mungkin ada juga mungkin yang nggak suka gitu ya. Iya, takutnya jadi bahan omongan juga. Kalau teman-teman kamu yang di sana, yang di perusahaan yang sama, mereka ikut dukung atau tambah ikut hujat juga? Enggak, malah diem aja. Diem aja, tapi ada nggak yang nanyain kabar atau? Ada sebagian yang nanyain kabar. Yang dukung juga ada sih. Cuman kebanyakan nggak pada mau nggak mau banyak ngomong, soalnya takut keseret juga mungkin ya, takut kebawa-bawa gitu. Iya sih. Ya semoga kalau kamu nanti suatu saat dapat tempat kerja lagi, bebas lah dari oknum-oknum atau ya karyawan yang mungkin secara jabatan itu lebih tinggi tapi dia tidak bisa bertindak profesional, terutama buat karyawan yang masih di bawahnya. Karena kan ya namanya orang kerja itu kan niatnya tulus dari hati, dia pengen kerja ya, berangkat pergi sampai pulang itu ya niatnya cuman kerja gitu, nggak mau ada plus-plusnya gitu kan di sana. Bu ya kan, nggak pengen ada plus-plusnya kan, apalagi kalau sampai ya itu orang lain di rumah punya keluarga gitu. Tapi kamu sering nggak sih ngelihat fenomena selingkuh gitu di kantor? Selingkuh? Iya selingkuh dong, kan di rumah punya keluarga tapi sana kan dia pacaran sama cewek. Maksudnya ada nggak fenomena kayak gitu yang kamu lihat di kantor? Ada sih. Ada sih. Ya mungkin karena ya apa ya ngomongnya ya, kadang kayak gitu emang kalau nggak bisa mengontrol perasaan gitu, karena waktunya mungkin lebih baik di kantor, yang di rumah lupa gitu, jangan sampai lah kayak gitu. Jadi kalau udah punya keluarga ya harus setia sama keluarganya, dan ya kalau misalnya cinlok boleh kok, asal nggak berlaku yang tidak profesional, bener gak sih? Nah kamu ada nggak hal-hal yang pengen kamu sampaikan ke netizen mungkin yang kemarin sempat hujat kamu, atau ya itu tadilah sebenarnya apa tujuan kamu dari semua ini gitu? Tujuan aku sebenarnya cuma pengen kasus ini tuh prosesnya cepat gitu. Pengen beraktivitas lagi kayak biasanya, pengen masuk kerja lagi, semoga aja gampang masuk kerja laginya, biar takutnya atasannya tuh pada takut gitu kalau udah ya anak ini mah gini gitu. Makanya aku masih takut gitu kalau coba buat kerja, ngelamar lagi. Iya, makanya semoga aja kasusnya udah cepet selesai gitu, biar aku bisa beraktivitas lagi. Terus ya buat yang hujat sih biarin aja, itu aku nggak pernah dengerin. Iya, nggak pernah gubris juga. Kalau soal pansos sebenarnya enggak sih, pansos lagian aku di undang-undang kayak gini juga kan bahasnya kasus ini, bukan bahas yang lain gitu kan, karena emang nge-up biar bayar laporannya tuh naik terus gitu. Terus soal gaya hidup,
Kalau gaya hidup sih harusnya sih nggak bisa disangkut pautkan sama masalah ini ya, sama kasus ini, soalnya kan ini udah termasuk pelecehan gitu kan. Ya kalau gimana sih kalau kejadian ini terjadi pada mereka, gimana sih gitu kan, ada yang pegang-pegang tangan terus justru dipaksa-paksa buat apa sih, buat makan berdua gitu jalan. Iya emang bukan ngearah dia, bukan ngomongnya bukan staycation, tapi kan ini kayak hati aja sih yang bisa ngerasain kayak jalan berdua, makan berdua, ngapain sih gitu kan, pengennya berdua gitu ngapain, apalagi si dianya udah punya istri gitu. Lah aku juga kan mikir lagi kan, makanya nggak mau gitu, bukannya kepedean apa gitu Kak, karena kan udah bisa ngerasain gitu, udah ada hati yang waspada gitu. Terus soal barang-barang branded juga, karena kan aku punya cowok, terus sebelumnya udah pernah kerja juga di perusahaan besar kayak elektronik, di otomotif gitu kan, jadi aku kan bisa nabung juga gitu, apa yang aku mau tuh bisa kebeli gitu Kak. Karena di PT sebelumnya tuh gajinya udah lumayan gede lah menurut aku gitu, bisa mencukupi apa yang aku mau beli tuh bisa kebeli gitu Kak. Iya. Udah sih, terus sama katanya dari segi pakaiannya katanya gitu, ya siapa katanya nggak pakai hijab katanya gitu. Ya aku nggak pakai hijab bukan berarti aku mau gitu diajak-ajak kayak gitu, bukan berarti aku mau dilecehin gitu loh Kak. Iya sih. Ya, begitulah ya. Jadi memang harus lebih sabar ya. Kalau misalnya memang kamu rasa omongan netizen itu nggak sesuai sama kenyataan, ya udah. Memang kadang kita nggak punya bukan jari, apa sih? Kita nggak punya banyak, apa sih gue ngomongnya? Maksudnya kita nggak bisa untuk menutup mereka untuk berkomentar, ya kan? Tapi kita punya dua tangan yang bisa untuk menutup telinga dan menutup mata. Bener gak sih peribahasanya begitu kan? Ya udah begitu. Jadi ya udah sabar aja. Memang kalau ya itu hasil nabung kamu selama ini, ya kan? Itu kenapa kalau gajinya lumayan keluar dari perusahaan elektronik itu? Karena udah habis kontrak, karena emang kontraknya emang segitu. Kebetulan kan omnibus law, nggak ada pengangkatan karyawan sih kalau di sana. Iya, karena perpanjangnya tuh waktu itu sampai 3 tahun. Jadi aku udah habis gitu di situ. Jadi kamu juga termasuk yang tidak setuju dengan omnibus law ya? Ya bener kan, karena itu tidak mensejahterakan karyawan seperti kamu. Sejujurnya enggak sih. Oh bukan? Terus? Ya mudah-mudahan aja kedepannya ada buat lagi peluang buat kartap gitu ya. Karena sekarang karena sekarang kan jarang banget tuh diangkat buat karyawan tetap. Iya. Jadi karyawan akhirnya pada pindah sana pindah sini. Apalagi kalau cewek tuh kalau masuk kerja PT harus yang single gitu. Kalau udah nikah kan susah katanya gitu. Oh iya? Iya. Apalagi aku yang umurnya udah mau 25 tuh cewek tuh sebenarnya susah gitu Kak. Maksudnya kayak dimaksimalin gitu, maksimal 22, 23 tuh jarang banget yang nerima sampai 25 gitu Kak. PT. Alasannya apa ya? Nggak tahu, mungkin apa ya, kalau udah kesini mungkin kalau udah 25 ke atas kan udah mendekati mau nikah kali ya. Ya ini jadi karyawan apa beauty pageant kalau gue bilang. Iya. Ya kan kalau beauty pageant kan 18 sampai 22 apa ya, gue lupa lagi, single. Iya, kalau pengalaman aku ngelamar sih gitu, kebanyakan kualifikasinya kayak gitu Kak. Mereka benar-benar nulis single atau belum menikah gitu ya? Iya, single. Apalagi yang PT sekarang tuh harus single, belum menikah. Oh, gue baru tahu. Tapi kalau jadi karyawan gue sih apa? Harus punya anak. Takut punya anak. Mungkin ya keganggu. Iya sih. Tapi kalau mau jadi karyawan gue, lo sekalian open recruit. Nggak harus single kok. Mau merit kek, mau apa kek, yang penting lu profesional aja kerja ya kan. Yang penting mah itu. Oke deh kalau gitu, Alfi, thank you so much atas sharingnya hari ini. Sama-sama Kak. Pokoknya lagi-lagi doaku semoga setelah ini kamu bisa diganti kerjaannya di tempat yang lebih baik, lebih nyaman.
dan bisa jadi karyawan tetap ya. Amin, amin. Oke deh kalau gitu guys, thank you so much nih yang udah nonton episode kali ini Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus dan juga Alfi. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.